Humaira dengan NPM 0204251122 bersama rekan saya Fitri Abdullah dengan NPM 0204251192. Sebelah saya ada Nana sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Putilana, NPM saya 0204251168. Dan selanjutnya rekan saya juga, teman saya, yaitu dari Target Pembicara. Perkenalkan, nama saya Rahman Nabila Hawi dengan NPM 020425119192. Perkenalkan, nama saya Saira Muhammad Ali, NPM saya 0204251101. Selamat datang di podcast Jejak Islam Memahami Lebih Dalam bersama saya Humaira. Kita akan menjelajahi berbagai aspek agama Islam dari sejarah hingga praktik sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang jejak Islam, sebuah konsep penting dalam agama Islam yang sering disalahpahami atau kurang dipahami. Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada Celia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak Islam dalam agama Islam? Dan saya akan menjawab pertanyaan Mbak Fit. Jejak Islam dapat diartikan sebagai berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah, budaya, peradaban, dan ajaran Islam yang dapat dilihat, dirasakan, atau dipelajari dari masa lalu hingga masa kini. Berikut adalah beberapa aspek yang termaksud dalam jejak Islam. Yang pertama, sejarah. Jejak Islam mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, perkembangan kekhalifahan hingga penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, budaya. Jejak Islam tercermin dalam seni, arsitektur, musik, pakaian, kuliner, dan tradisi-tradisi yang berkembang di berbagai negara dengan populasi muslim yang signifikan. Yang ketiga, peradaban. Jejak Islam terlihat dalam kontribusi umat Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan bidang-bidang lainnya. Yang keempat, ajaran. Jejak Islam tercermin dalam Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran para ulama yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Secara lebih rinci, jejak Islam dapat merujuk pada yang pertama, peninggalan arkeologis. Yang kedua, manuskrip dan literatur. Yang ketiga, tradisi dan ritual. Yang keempat, nilai-nilai dan etika. Dan yang terakhir, pengaruh di Indonesia Utara Maluku. Dengan memahami jejak Islam, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sejarah, budaya, dan peradaban Islam, serta menghargai kontribusi umat Islam terhadap dunia. Baik, itu pertanyaan pertama yang kita tujukan kepada teman dan rekan kami, yaitu Celia, dan yang kedua yaitu kita akan memasuki pertanyaan kepada Saira. Mengapa jejak Islam begitu penting dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nana. Jejak Islam memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim karena beberapa alasan berikut. Satu, identitas. Jejak Islam membantu seorang muslim memahami identitasnya sebagai bagian dari umat Islam global yang memiliki sejarah dan perbedaan yang kaya. Kedua, inspirasi. Jejak Islam memberikan inspirasi bagi seorang muslim untuk meneladani tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ulama, ilmuwan, dan pemimpin yang telah diberikan kontribusi besar bagi dunia. Ketiga, pedoman. Jejak Islam memberikan pedoman bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, pemahaman. Jejak Islam membantu seorang muslim memahami akar dan perkembangan ajaran Islam. Kelima, motivasi. Jejak Islam dapat menjadi motivasi bagi seorang muslim untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Keenam, kontribusi. Jejak Islam memberikan motivasi kepada seorang muslim untuk berkontribusi
bagi masyarakat dan dunia. Ketujuh, kearifan lokal. Di Indonesia Utara, Maluku, jejak Islam juga tercermin dalam kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami dan menghayati jejak Islam, seorang muslim dapat memiliki identitas yang kuat, inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pedoman dalam menjalani kehidupan, pemahaman yang komprehensif tentang Islam, motivasi untuk memperdalam ilmu agama, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Baik, itulah penjelasan tentang jejak digital di kehidupan Islam sehari-hari. Dan selanjutnya itu kita akan menanyakan pertanyaan tentang jejak Islami juga yang ada di Islam. Dan kita juga akan bertanya kepada rekan kami, yaitu target pembicara kami, yaitu Nabila. Silakan pertanyaannya. Bagaimana jejak Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari saudara Hafid. Jejak Islam praktikkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim melalui berbagai cara, mencerminkan penerapan acara dan nilai-nilai Islam dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Berikut ada beberapa contohnya. Ibadah, melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Moralitas, mengamalkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Etika, menjaga etika dalam berbicara, berpakaian, dan bergaul. Hubungan sosial, menjalin hubungan baik dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat secara luas. Ekonomi, mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbisnis dan bekerja. Pendidikan, menuntut ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Contoh konkretnya yaitu seorang pedagang muslim yang jujur dalam berdagang, tidak menipu dan memberikan harga yang adil. Seorang karyawan yang bekerja dengan tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Jejak Islam di Indonesia Maluku Utara. Indonesia Maluku Utara, jejak Islam juga tercermin dalam tradisi-tradisi lokal yang bernafsakan Islam seperti perayaan Maulid Nabi dan Idul Fitri. Dengan mempraktikkan jejak Islam dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah pembahasan kita tentang jejak Islam memahami lebih dalam. Semoga episode ini bermanfaat bagi Anda dalam meningkatkan pemahaman tentang agama Islam. Pesan dari podcast kali ini yaitu mari kita terus belajar dan mencari kebenaran serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Ya, ini kami tutup podcast kami. Dengan itu saya dan para rekan saya mengakhiri podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.